Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. I want to introduce myself. My name is Lena Rizky. I want to explain about diagnostic teaching model. Okay, I'm start. Diagnostic is a assessment that aims to find out the weakness of student and the factor causing it. Suwarto, 2012, 134. Implementation of this kind of assessment is usually aimed at the need of tutoring, remedial teaching, finding cases, and other. Two questions are arranged so that the types of learning difficulty faced by student can be found. The diagnostic teaching approach allows teacher the monitor the development of student literacy, knowledge of literacy, concepting, skill and strategies, and to identify way to support student learning. Nah, jadi maksudnya diagnostic teaching model ini maksudnya itu kita menilai kemampuan siswanya yang tujuannya itu untuk mengetahui kelemahan siswa. Misalnya kita melakukan ujian terhadap siswa, misalnya ujian lisan, kita bisa mengetes kemampuan siswa tersebut, apakah siswa itu bisa menjawabnya atau tidak, apakah kurang atau nilainya juga bagus. Jadi di situ maksud diagnostik itu adalah mengukur kemampuan siswa tersebut. Nah, jadi itu dalam maksud Suwarto 2012 halaman 134. Nah, jadi maksud diagnostik itu juga ada penilaian semacamnya itu ditujukan pada kebutuhan bimbingan belajarnya, pengajar remedial, menemukan kasus, dan lain-lainnya. Maksudnya di sini pertanyaan-pertanyaan disusun sehingga jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa dapat ditemukan. Nah, jadi di diagnostik ini juga ada diagnostic function. Diagnostic teaching helps students to learn to detect, understand, and correct misconception in their own and their fellow student work. Diagnostic teaching refers to a process that allows students to detect, understand, and correct misunderstanding in their work. This type of teaching involve contest interaction between assessment and teaching to evaluate learning ability and teaching effectiveness responsibly. Nah, maksudnya di sini itu, jadi diagnostik itu punya fungsinya itu untuk membantu siswa belajar mendeteksi, memahami, dan memperbaiki kesalahan pahaman dalam pekerjaan mereka sendiri, dan sesama siswanya tersebut itu kan bisa belajar gitu. Oh, gimana sih gurunya itu menilai kemampuan siswanya, dan kita bisa memperbaiki nilai siswa, yaitu ya contohnya tadi seperti guru itu melakukan remedial. Nah, seperti itu. Jadi fungsi diagnostik itu juga proses belajarnya yang memungkinkan siswa untuk mengubah, memahami, dan memperbaiki kesalahpahaman dalam pekerjaan mereka masing-masing yang jenisnya itu. Maksudnya itu kayak misalnya kita kan ngelakuin tes matematika. Nah, jadi kita di situ bisa mengukur di mana kemampuan siswa tersebut di dalam mata pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini diagnostik itu punya 3 langkah dalam model pengajaran diagnostiknya. Nah, di sini ada the first is before, and the second is during, and the last after. Oke, yang pertama, the first is before. The teacher introduction the topic to student and asks them to return the text that has been given. Each part is where the teacher explores the student lacks
and also correct miscommunication in their work. Nah, maksudnya di sini itu sebelum belajar guru itu kan pasti memberi tahu siswanya topik apa yang ingin dipelajari dalam kelas. Jadi, kepada siswa dan meminta mereka untuk mendeteksi teks yang telah diberikan. Bagian ini adalah di mana guru mengeksplorasi kekurangan siswa dan juga memperbaiki kesalahpahaman dalam pekerjaan mereka. Nah, jadi kan sebelum guru itu ingin mengajar di kelas, jadi itu ada tahap-tahapnya dulu. The first is the teacher start the getting lesson. Maksudnya di sini itu guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum misalkan, good morning, good afternoon, ya seperti itu. The second is the teacher check the presence of student. Maksudnya di sini guru mengecek kehadiran siswa yang ada di kelas, apakah siswa itu apa, sakit, atau ada yang masih di luar kelas. Nah, seperti itu. And the last is the teacher asks about the lesson that you want to learn. Maksudnya di sini itu sebelum guru itu ingin menjelaskan materi apa yang ingin pelajari hari ini, jadi guru itu bertanya dengan siswanya. Bisa juga itu kan kayak awal gitu mau ngajar. Nah, di sini. The second is during. This part is the main activity. The teacher and student discuss the case or material. The aim of this activity is to elaborate strategies in order to make student get the skill. Maksudnya di sini itu during itu seperti kegiatan utama apa yang ingin dilakukan guru sama siswa. Jadi guru dan siswa tersebut berdiskusikan kasus atau materi yang ingin diajarkan di kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajarkan strategi yang rumit untuk membuat siswa mendapatkan keterampilan. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu the first is the teaching explain the material that you want to learn. Maksudnya di sini tuh guru menjelaskan materi apa yang ingin dipelajari hari ini. Jadi guru tuh ingin jelaskan dulu. Nah, supaya siswa itu di dalam kelas bisa paham dan murid-murid yang lainnya juga bisa menyimak dan memahami apa isi materi tersebut yang guru jelaskan. The second is the teacher asks student to read or answer that material is explained from the teacher. Maksudnya di sini tuh guru meminta siswa membaca atau menjawab materi apa yang dijelaskan dari guru yang sudah dijelaskan guru tadi di depan kelas. The last is after this a part of give student feedback. The teacher may review some error and give the text of the student. The aim to this activity is to ensure the student understanding of the material has been discussion. Maksudnya di sini itu kegiatan akhir bagian yang untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Guru dapat meninjau beberapa kesalahan dan memberikan tugas kepada siswa. Jadi tujuan after ini adalah untuk memastikan pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Jadi guru sebelum mengakhiri kelas, guru biasanya bertanya, apakah kalian paham? Bisa juga guru menanyakan kesimpulan apa yang kalian dapat dalam pelajaran hari ini. Bisa juga seperti itu. Dan di sini juga ada 3, yaitu ada 4. Number 1 is the teacher hold games or quiz in the classroom so that the classroom atmosphere become more exciting. Maksudnya di sini supaya siswa itu pelajaran itu tidak tegang dan happy aja gitu, jangan tegang ya kan. Nah, terus di sini number 2 is the teacher asks student to work on the question that have been given. Maksudnya di sini guru itu meminta siswanya untuk mengerjakan soal yang ada di buku. Biasanya kalau nggak selesai dikerjakan di rumah, dan tergantung guru kapan mau mengumpulnya, menyuruh siswanya maksudnya. Number 3 is the teacher tell the
Conclusion of what has been learned. Maksudnya di sini itu guru menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini. Misalkan kalian belajar kancil dan buaya, apa kesimpulan dari kancil buaya tersebut? Bisa gurunya yang menyimpulkan atau guru bertanya balik dengan murid. And the last number 4 is the teacher close the meeting and greeting. Maksudnya di sini guru menutup pertemuan dengan salam. Misalnya good afternoon gitu. Bisa juga. Oke. I think that's it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.